Nah, kemudian dari sisi gimana kebijakan itu mendukung gitu ya, kalau kita bicara juga dengan transisi energi gitu. Dinamikanya pasti bertransisi energi harus dilihat dari kacamata yang nggak semelulu besar gitu ya, misalkan elektrifikasi ataupun pemensiunan dini power plant gitu ya, tapi juga dari gerakan-gerakan kecil di masyarakat itu perlu didukung dan dilihat. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Sobat Teknologi. Jumpa lagi di Tech Talk by The Habibie Center. Saya Lutfi Ramis, peneliti di The Habibie Center. Kali ini akan memandu Tech Talk kita dalam episode pemanfaatan biogas dalam pengembangan energi bersih berbasis kemasyarakatan. Sobat Teknologi, mungkin sedikit pengantar dulu gitu ya. Biogas merupakan salah satu bentuk sumber energi bersih yang memang sudah banyak dilirik gitu ya untuk dikembangkan di Indonesia. Dan penggunaan biogas sendiri dapat dinilai mendorong penurunan emisi gas rumah kaca dan juga pengolahan limbah kayak gitu. Dan ditambah lagi saat ini sudah banyak juga ya kita dengar bahwa pemanfaatan biogas pengelolaannya itu dikelola oleh masyarakat langsung kayak gitu. Dan episode ini gitu ya, kita akan mengulik lagi lebih dalam terkait peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan biogas di Indonesia. Pasti udah pada gak sabar untuk langsung diskusi ya. Tunggu dulu. Kita kenalan dulu sama narasumber kita di episode kali ini yang beliau tentunya sudah sangat berpengalaman gitu ya dalam merangkul masyarakat dalam pemanfaatan energi bersih, terutama biogas. Di sini kita sudah ada Mbak Danastri Widoningtyas atau akrab disapa Mbak Ninis gitu ya. Halo Mbak Ninis. Halo, Apa Mas kabar? Lutfi. Baik kabarnya. Sehat ya? Sehat. Ya, jadi Sobat Teknologi, Mbak Ninis ini berpengalaman banget gitu ya di bidang project management dan sudah lebih dari 9 tahun gitu ya pengalamannya baik di professional setting maupun di pro bono setting event gitu. Dan saat ini Mbak Ninis merupakan Program Officer Indonesia Domestic Biogas Program dari Yayasan Rumah Energi. Dan menarik banget tadi malam aku juga sempat riset dulu gitu ya terkait rumah energi dan organisasi ini memang menyentuh langsung gitu ya ke masyarakat. Dan aku suka banget tagline-nya gitu ya, really bold, really strong, give people power kayak gitu ya, terutama mungkin di area energi terbarukan ya Mbak Ninis ya. Iya, jadi kita langsung masuk aja ke diskusinya Mbak Ninis. Yes, Oke? silakan, Mas Oke, Lutfi. siap. Jadi Mbak Ninis, kalau kita membahas soal pemanfaatan biogas gitu ya, mungkin kita bisa lihat di Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN gitu ya, di tahun 2025 pemanfaatannya itu ditargetkan mencapai 489 juta meter kubik per tahunnya kayak gitu. Nah, dengan angka yang cukup tinggi ini, sebenarnya sepotensial apa sih biogas itu sebagai alternatif energi bersih di Indonesia? Silakan Mbak. Ya, Mas Lutfi, menyapa lagi ya Sobat Teknologi. Silakan. Ya tadi sapaannya Sobat ya. Teknologi, betul. Oke. Jadi kalau bicara soal potensinya biogas di Indonesia seperti apa sih? Dan tadi datanya betul Mas Lutfi gitu ya, sekitar 400 sekian tadi meter kubik yang per tahunnya diharapkan datang dari biogas gitu ya untuk RUEN sendiri. Nah, kalau secara jumlah unit itu kalau nggak salah 1.700.000 unit gitu. Nah, posisi kita tuh sekarang ada di mana sih? Sebenarnya baru di 50.000 ya kapasitas terpasang di skala nasional, di mana Yayasan Rumah Energi berkontribusi sekitar 29.000 unit dari instalasi tersebut. Jadi sebenarnya masih jauh gitu ya gapnya gitu. Jadi angka itu juga pasti dimasukkan ke dalam RUEN karena ada potensinya gitu ya. Kita lihat dari jumlah limbah yang sebenarnya bisa diolah di Indonesia. Nah, kalau lihat dari sektor yang mendukung perekonomian Indonesia, sebenarnya salah satunya adalah pertanian gitu ya. Itu kan juga tulang punggung di Indonesia. Walaupun kalau sekarang dengan modernisasi dan industrialisasi mungkin
lebih condong ke industri pertambangan dan lainnya. Tapi pertanian ini itu masih menyokong gitu ya perekonomian Indonesia, dan dari segi jumlah ternaknya sendiri tuh kalau nggak salah di tahun 2023, jadi ada sensus ternak juga gitu ya, itu sekitar 11 juta. Nah, 11 juta ekor sapi dan kambing gitu ya. Ini kan sebenarnya angkanya bisa kita bilang proksi gitu ya, pasti lebih besar dari itu. Jadi potensinya besar sekali. Dan kalau limbah dari ternak ini tuh tidak diolah, itu tuh berkontribusi ke gas rumah kaca karena dia memproduksi gas metan gitu kan. Dia salah satu bagian dari CO2 juga, atau kita bisa bilang karbon itu sendiri gitu ya. Jadi itu sih Mas Lutfi, jadi masih banyak yang bisa dikerjakan sebenarnya gitu ya. Jadi kayak dari sensusnya sendiri gitu ya, ternyata dari sumbernya pun kita sangat melimpah gitu ya, dari hewan ternak tadi, dan sedikit banyak rumah energi juga sudah berkontribusi cukup banyak gitu, lebih dari 50% dari kapasitas terpasang rumah energi gitu yang kontribusi. Jadi memang sudah banyak banget sebenarnya bayangan atau misalnya pelajaran gitu ya dari lapangan gitu ya yang dipetik terutama oleh rumah energi, dan mengetahui besarnya potensi juga kayak gitu. Tapi di satu sisi ya potensi memang besar gitu ya, tapi dinamikanya dalam pengelolaan dan pemanfaatan biogas di masyarakat itu sendiri kayak gimana sih sekarang, Mbak Ninis? Kalau aku bilang di masyarakat dulu ya gitu. Jadi kalau Yayasan Rumah Energi sendiri perjalanannya dengan program Biru itu tuh dari tahun 2009 gitu ya. Jadi di tahun itu mulai masuk program biogas di Indonesia. Sebenarnya program ini adalah program multi pihak atau multi sektor gitu ya. Jadi antara Indonesia diwakili oleh Kementerian ESDM dengan pemerintah Belanda gitu. Nah, diimplementasikan di beberapa negara berkembang karena dilihat tadi potensinya gitu ya dari segi pertanian atau agriculture gitu, dan limbah yang berlimpah gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2009 itu gimana sih dinamikanya saat perintisan gitu ya? Pasti sangat bergantung dari dana-dana donor gitu ya untuk kita bisa adaptasi sesuatu. Apalagi ini kita bicara soal teknologi gitu, pengadaan teknologi. Jadi apa ya? Istilahnya kesannya kok apakah ini mahal atau gimana gitu ya? Itu pasti ada satu momok juga pada saat kita mau mengadop itu di masyarakat gitu. Kemudian dari sisi sosialnya sendiri masyarakat, apakah bisa menerima praktek baru tersebut gitu ya? Kita bicara jadi kalau pemanfaatan bahan bakar di tingkat rumah tangga gitu ya, karena biogas ini bisa dipakai untuk memasak, baseline-nya itu tuh dulu tuh penggunaan kayu bakar, kemudian minyak tanah atau arang gitu ya, charcoal di praktek memasak yang lebih tradisional, di mana sebenarnya secara kalau bisa dilihat secara kesehatan masyarakat itu kurang baik gitu ya, karena pasti berdampak untuk terutama pernapasan di rumah tangga gitu ya. Kemudian adanya beban tambahan dari kelompok perempuan dan anak-anak perempuan gitu ya, karena mereka biasanya dibebankan untuk pekerjaan domestik memasak kan gitu. Jadi mereka yang istilahnya ketumpuan atau jadi kedapatan tambahan tugas untuk mencari kayu bakar gitu. Nah, pada saat beralih ke biogas sebenarnya kelompok perempuan dan juga kelompok muda perempuan di rumah tangga itu diuntungkan gitu ya. Jadi perubahan praktek itu juga ada masa beradaptasinya. Nah, kalau bicara sekarang sebenarnya udah lebih banyak keluarga modern, rumah tangga modern gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sisi timur Indonesia, masih sulit juga tuh untuk mengadaptasi pakai teknologi yang sebenarnya lebih praktis dan lebih mudah gitu ya. Kita bicara biogas atau kalau bicara LPG pun di sana masih lebih memilih, di sana maksudnya di area timur ya, seperti NTT gitu, masih lebih memilih dengan kayu bakar gitu. Ada apa ya? Kayaknya ada rasa yang nggak bisa dilepaskan gitu kalau apa namanya nggak masak pakai kayu bakar kayak gitu. Jadi tantangannya seperti itu mungkin ya kalau di masyarakat. Nah, kemudian dari sisi gimana kebijakan itu mendukung gitu ya kalau kita bicara juga dengan transisi energi gitu. Dinamikanya pasti
bertransisi energi harus dilihat dari kacamata yang nggak semelulu besar gitu ya, misalkan elektrifikasi ataupun pemensiunan dini power plant gitu ya, tapi juga dari gerakan-gerakan kecil di masyarakat itu perlu didukung dan dilihat. Jadi dinamikanya di situ. Jadi potensi sudah ada gitu ya, banyak. Dinamika sekarang walaupun awalnya agak berat gitu ya memulainya ya tahun 2009 gitu misalnya, tapi sekarang sudah lebih familiar dan mungkin untuk sisi inovasi dan teknologinya sendiri sudah lebih dapat beradaptasi gitu masyarakat walaupun tidak merata gitu ya, misalnya dari Indonesia yang bagian barat dan Indonesia bagian timur. Berarti kan ada salah satu faktor nih masyarakat sekarang kan, obrolan utama kita sebenarnya gitu ya, masyarakat. Jelas perlu banget nih pendekatan itu penting banget gitu ya. Kalau misalnya dari yang Mbak Ninis lihat selama ini gitu ya, pendekatannya tuh yang sering digunakan itu untuk biogas terutama ke masyarakat gitu ya, itu seperti apa sih kayak gitu pendekatan untuk agar masyarakat lebih mengadaptasi juga gitu ya dan lebih familiar terhadap teknologinya misalnya kayak gitu, dan apakah pendekatan-pendekatan itu juga digunakan oleh rumah energi kayak gitu? Silakan Mbak Ninis. Jadi kita harus lihat masyarakat itu sebagai subjek utama gitu ya, yang mau kita bantu gitu. Jadi kita perlu bedah dulu nih sebenarnya masyarakat itu punya masalah dan tantangan apa gitu ya. Jadi kita bisa berangkat dari situ, apa yang ingin dipecahkan gitu, target apa yang ingin dicapai. Dan pastinya kalau kita bicara di berbagai daerah itu pasti beda-beda gitu kan. Masalahnya apa yang ingin dipecahkan pasti beda-beda gitu ya. Jadi mulai dari situ dulu. Nah, tapi jangan lupa dengan potensinya gitu, karena pasti karakteristik kelompok itu berbeda-beda, kesiapan mereka dan ke tingkat adaptasi mereka berbeda-beda gitu ya. Jadi kita lihat dulu potensinya seperti apa. Jadi kita bisa mengira-ira gitu ya untuk masyarakat misalkan di area Sumatera gitu ya, di kelompok ini itu perlu pendekatannya seperti apa sih gitu. Pasti berbeda dengan kelompok yang di Jawa gitu ya. Kita bisa bilang biogas itu banyak tersentral di Jawa gitu ya, karena mungkin kegiatan pertanian, kegiatan peternakan juga tersentral di Jawa, Jawa, Bali dan Nusra gitu ya. Nah, itu pasti membuat tingkat adaptasinya berbeda dengan area lain gitu ya. Kita mulai dulu dari situ gitu. Jadi kalau bicara potensi, pasti juga perlu lihat nih apakah ada local champion gitu ya, atau istilahnya tokoh masyarakat yang bisa kita gandeng gitu. Karena sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat gitu ya, siapapun itu di luar dari YRE pun kita harus menggandeng orang dalam lah ceritanya gitu ya, yang lebih tahu bagaimana cara masuk ke komunitas tersebut gitu. Jadi pun kalau belum ada, kita harus bentuk itu gitu, siapa yang paling berpotensi untuk dilihat oleh kelompoknya, bisa menjadi teladan gitu, yang pasti dia tingkat adaptasinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi pada saat sudah tidak didampingi lagi oleh siapapun gitu, atau misalnya dalam hal ini dia didampingi terkait dengan biogas oleh YRE, itu mereka masih bisa melanjutkannya gitu, masih bisa meneruskan apa yang udah kita titipkan, ceritanya seperti itu ya Mas Lutfi. Terus kalau dilihat dari tadi kan potensi ya kita bicara, kemudian dilihat dari masalah apa yang ingin diselesaikan di situ. Apakah kalau dari sisi biogas, apakah kita mau lihat dari adaptasi atau perubahan dia dari yang tadinya kayu bakar ke pilihan bahan bakar yang lebih bersih atau biogas gitu ya? Atau kita mau lihat sebagai salah satu opsi untuk menyelesaikan masalah limbahnya gitu. Jadi dari situ juga. Terus limbah apa sih yang jadi karakteristik di area tersebut gitu? Bisa jadi dia juga bukan area yang tinggi aktivitas peternakan atau pertanian, tapi limbah organik, limbah rumah tangga itu masih bisa dimanfaatkan juga gitu ya. Jadi dilihat dari situ sih Mas Lutfi. Menarik gitu. Jadi untuk membentuk strategi pendekatan pun harus secara komprehensif gitu ya Mbak Ninis ya. Jadi yang paling penting tidak sama gitu ya permasalahan dari tiap daerah gitu ya.
bahkan dari satu provinsi pun mungkin nggak sama permasalahan dari daerah Betul, satu betul. daerah lain ya, dan kebutuhannya pun mungkin berbeda kayak gitu ya Mbak Ninis. Dan aku tadi juga menot gitu ya untuk local champion misalnya gitu. Itu kan berarti itu modal ya gitu, Betul. modal untuk membantu istilahnya mendekati masyarakat gitu ya akan penggunaan biogas gitu ya. Dan mungkin Rumah Energi juga melakukan identifikasi kayak gitu. Siapa sih yang kira-kira berpotensi untuk jadi suri toladan gitu istilahnya di lingkungan tersebut. Nah, kalau misalnya kalau kita ngomongin modal di masyarakat gitu ya, modal sosial di masyarakat, apakah nilai-nilai atau misalnya nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu ya, kayak misalnya gotong royong, terus habis itu misalnya utilisasi koperasi, itu berperan penting nggak sih sebenarnya Mbak Ninis dalam membantu pendekatan ke masyarakat gitu. Jadi selain dari sisi ada tokoh gitu, ada figur, nilai-nilai dari masyarakat itu sendiri, dan juga apakah institusi-institusi yang sudah ada di situ gitu ya, misalnya satu desa atau satu kecamatan itu seperti koperasi gitu misalnya, itu bisa menjadi satu modal juga kayak gitu. Gimana Mbak Ninis? Betul. Aku jawab dulu dari yang sisi gotong royong tadi ya, karena langsung teringat kita baru selesai project gitu ya di Pekanbaru, dan menurut aku ini sisi gotong royongnya sangat bisa di-highlight gitu ya, kita bisa lihat gitu. Jadi untuk penggunaan atau utilisasi biogas sendiri, satu desa ini tuh istilahnya ada subsidi silang antara tetangga gitu ya. Jadi ada yang dia ingin memanfaatkan biogas gitu ya, tapi dia nggak punya limbahnya gitu. Sementara ada tetangga lain yang dia kelimpahan si limbah itu gitu ya. Jadi akhirnya antara dua ini kita ketemukan gitu ya, antara dua kelompok, dua rumah tangga ini kita ketemukan gitu ya. Mau nggak gitu yang tadi istilahnya kebanyakan limbahnya gitu ya, daripada dimasukkan ke biogasnya kelebihan, itu bisa mengakibatkan overfeeding gitu ya, jadi nggak efektif juga produksi gasnya gitu ya. Daripada seperti itu, bisa dilimpahin ke tetangga yang mau memanfaatkan gitu ya. Nah, tapi ini kan secara apa ya, cuma-cuma gitu ya, apakah mau atau enggak. Nah, ada dua rumah tangga tuh yang mau seperti itu, jadi istilahnya menambah penerima manfaat lain gitu ya. Padahal mereka nggak punya modal, istilahnya nggak punya modal apa-apa gitu kan. Tapi yang penting ada lahannya gitu, dan mereka mau mengoperasikan, merawat tiap hari gitu, walaupun harus istilahnya gotong-gotong gitu ya, sampah-sampah atau kotoran-kotoran dari si rumah tetangga ini ke tempat dia, ya nggak apa-apa gitu. Dia masih bisa memanfaatkan langsung si gasnya kayak gitu. Ada juga yang dia kelebihan produksi gasnya, mungkin karena satu rumah tangga tuh hanya 2-3 orang gitu ya, jadi kebutuhan memasak perharinya juga nggak sebanyak itu gitu ya, jadi dialirkanlah pakai pencabangan pipa ke tetangganya gitu. Jadi lagi-lagi ada kelompok, ada satu keluarga yang mendapatkan secara cuma-cuma gitu, karena boleh gitu istilah disalurkan ke yang lain gitu. Itu ya asal ada komitmen dari keduanya gitu ya, sama-sama mau merawat di tempatnya masing-masing gitu. Dan yang memberi ini, yang kelebihan tadi juga ikhlas gitu dengan cuma-cuma gitu. Kemudian modalitas lain lagi gitu ya, yang dari sisi lokal itu lembaga-lembaga yang udah ada atau kelompok-kelompok masyarakat yang udah ada gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk kegiatan pertanian dan peternakan itu ada namanya kelompok tani atau kelompok ternak gitu ya. Dan ini biasanya dia terdaftar gitu di entah dinas peternakan atau dinas pertanian gitu ya. Dan mereka dan dari situ ya kita masuk untuk melakukan intervensi kita gitu ya. Bisa melalui si ketua kelompoknya, atau kita juga langsung mengumpulkan beberapa kelompok tani yang ada di situ gitu. Jadi itu juga istilahnya menjadi modal yang memudahkan pada saat kita
melakukan intervensi ataupun mau meningkatkan kapasitas satu daerah gitu ya. Karena biasanya dari kelompok ini mereka punya tuh kegiatan rutin setiap minggu ngapain atau setiap bulan ngapain gitu ya. Nah, kita bisa masuk lewat situ dibandingkan dengan istilahnya apa ya, kelompok masyarakat yang benar-benar scattered dan tidak tergabung dalam satu wadah apapun gitu ya. Tapi pun kalau misalkan tidak ada wadah kelompok masyarakat gitu, jadi kita mulai dari situ dulu gitu ya, membuat kelompoknya itu. Nah, membuat kelompok ini kan harus mencari dulu ya, apa yang menjadi kesamaan mereka semua gitu ya. Kita identifikasi dulu, apakah dari kegiatan mata pencaharian mereka, atau dari sekedar, oh mereka sama-sama pengguna biogas semua gitu, atau mereka sama-sama semuanya tuh di rumah berhidroponik gitu ya. Jadi kita bisa menyasar ke situ. Jadi lihat dulu kesamaannya di satu kelompok ini apa, dan dijadikanlah itu kelompok. Nah, dari kelompok itu baru naik lagi kan, kita cari siapa sih lokal championnya gitu. Gitu Mas Lutfi. Terus kalau tadi disinggung soal koperasi, itu juga dia banyak koperasi itu kan dia nilainya untuk melayani anggotanya gitu ya. Betul. Jadi di IRS sendiri kita juga bermitra dengan koperasi-koperasi gitu ya. Kebanyakan sih memang koperasi peternak sapi gitu ya, peternak sapi susu perah gitu. Nah, karena itu mereka jadi target kelompok untuk biogas kan, untuk teknologi biogas gitu. Nah, dari koperasi ini mereka bisa bisa membantu mengamplifikasi si gerakan kita gitu ya, untuk untuk memberikan akses biogas ke teman-teman anggotanya gitu ya. Jadi biasanya mereka juga yang mengcover dulu tuh modal untuk si peternaknya bikin biogas gitu ya, sampai mereka bisa ngangsur balik lagi ke koperasi gitu. Jadi itu ya, koperasi dengan si mandatnya tadi untuk pelayanan kelompok atau pelayanan anggota itu jadi dasar juga atau bisa jadi modal juga gitu. Aku sebenarnya satu lagi penasaran sih Mbak Ines. Kita tadi ngomongin soal masyarakat gitu ya. Aku agak membelot dikit gitu ya. Gimana dengan pemerintah daerah gitu? Apakah untuk pendekatannya sendiri gitu ya? Yang pastinya kan misalnya rumah energi tidak hanya ke masyarakat gitu ya, tapi ke pemerintah daerah setempat juga. Nah, itu ada istilahnya gimana sih dinamika pendekatan ke pemerintah daerah itu sendiri Mbak Ines dalam hal biogas ini? Yang pasti pemerintah ini kita lihat sebagai mitra juga ya, sebagai partner gitu. Walaupun mungkin masuknya satu intervensi ini sendiri gitu ya, biogas gitu, oleh Yayasan Rumah Energi, tapi kita istilahnya apa ya, masuk dulu nih ke dinas-dinas yang terkaitnya gitu ya. Kita ada program seperti ini gitu, apa yang bisa didukung, apakah align dengan ataukah sejalan dengan program-program mereka gitu. Karena kalau sejalan kan jadi bisa join forces gitu ya, dan sama-sama sama-sama juga jadi capaian target daerah tersebut gitu. Tapi kalaupun tidak gitu ya, kita kasih perspektif gitu bahwa biogas ini bisa menyasar bidang Anda dari sisi apa aja. Karena kalau biogas ini kita bilang unik gitu ya. Kalau ngomongin limbahnya, kita biasanya bisa ke Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Kalau ngomongin si teknologinya, ke Dinas ESDM-nya gitu ya, Energi dan Sumber Daya Mineralnya gitu. Terus kita juga ada aspek pembiayaan gitu ya, yang biasanya juga menggandeng koperasi, bisa ke Dinas Koperasi dan UKM setempat gitu. Jadi sebenarnya lintas sektor yang harus digabungkan dalam satu dalam satu gerakan yang memotivasi untuk sebenarnya ini pemberdayaan masyarakat dari berbagai sisi gitu. Karena juga manfaatnya dari beberapa aspek juga, kita nggak hanya bilang soal ekonomi karena ada penghematan juga, tapi kita juga bicara soal lingkungan juga gitu kan, karena sebenarnya dasarnya itu menangkap si gas rumah kaca gitu ya. Terus juga dari sisi pemberdayaan kelompok perempuan itu juga bisa menyasar ke sana. Jadi sebenarnya berbagai aspek gitu ya. Dan kita lihat pemerintah itu sebagai yang akan melanjutkan sebenarnya gitu ya, karena adanya satu intervensi di satu tempat itu kan menjadi satu capaian daerah tersebut gitu ya.
Kemudian bagaimana ini bisa terus berjalan gitu ya, gerakan-gerakannya, intervensinya gitu. Jadi manfaatnya tuh nggak terbatas pada saat ada dampingan di situ aja gitu. Jadi memang harus pemerintah tuh tap in di situ gitu ya. Kalau kita bicara biogas, monitoring sih sebenarnya yang jadi PR gitu ya. Oh iya. Jadi Gimana tuh, Mbak? pada saat setelah selesai pembangunan, terus kemudian pemanfaatan oleh si pengguna biogas gitu kan, kemudian alat monitoringnya apa nih untuk memastikan dia tetap pakai, dia tetap mengoperasikan, kalau ada masalah apa-apa gitu ya. Karena kalau dari sisi kita sebagai pengelola program, ada monitoringnya, tapi ada batasan waktu gitu ya. Ada istilahnya masa garansinya gitu setelah selesai pembangunan. Nah, karena ini juga sebenarnya jadi aset atau capaiannya daerah tersebut gitu ya, alangkah baiknya itu setiap daerah yang sebenarnya sudah punya itu dinasnya mengalokasikan untuk si biaya monitoring itu gitu. Karena kalau sekarang bisa dilihat mungkin beberapa tuh programnya untuk pembangunan aja gitu, tapi monitoringnya tuh kadang suka terlupakan. Padahal itu hal yang tidak kalah penting gitu ya. Penting ya monitoring juga ya. Aku tertarik juga nih sama istilahnya salah satu tantangan ya gitu ya monitoring. Tapi kita simpen dulu gitu ya Mbak Ninis. Kita balik lagi ke soal pendekatan gitu ya. Of course tadi Mbak Ninis juga bilang kayak untuk mendekati pemerintah daerah gitu misalnya, mungkin untuk mendekati masyarakat, apa sih yang bisa mereka dapat gitu kan, itu kan sebagai jaminan juga kayak gitu. Nah kita berarti masuk nih ke dampak gitu ya. Dampaknya apa sih kalau misalnya nanti bapak ibu sekalian pakai biogas gitu misalnya. Nah kalau selama Mbak Ninis turun ke lapangan nih, udah bolak-balik tuh pasti kan ke satu provinsi ke provinsi lain kan, baik lagi provinsi ini gitu kan. Kira-kira dampak apa aja sih Mbak yang umum gitu ya ditemukan gitu di masyarakat terkait penggunaan dan pengembangan biogas itu sendiri? Sebenarnya teknologi biogas itu apa sih gitu? Karena kan di sini nggak ada wujudnya ya, atau nggak tahu teman-teman apakah akan menampilkan di sini gitu. Jadi sebenarnya biogas itu salah satu teknologi yang bisa dibilang untuk menghasilkan energi terbarukan gitu ya, dan menjadi opsi penghasil energi yang lebih bersih untuk memasak gitu. Nah, biogas sendiri itu diproduksinya dari satu proses fermentasi anaerob gitulah ya, proses secara fisika dan kimiawi yang dia menangkap tuh gas metan dari limbah-limbah gitu ya. Kemudian menjadi gas yang bisa dimanfaatkan langsung untuk memasak gitu. Sebenarnya bisa juga sih untuk untuk daya dan lainnya gitu, tapi itu ada kapasitas tertentu gitu ya. Nah, kalau untuk rumah tangga sendiri itu dipakai untuk memasak gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu dari sisi penggunaan langsung ya gitu. Itu pasti ada penghematan pengeluaran yang dirasakan si keluarga setiap bulannya gitu ya. Kita tools untuk memonitor dampak-dampak itu dilakukan survei setiap tahun sebenarnya ke user-user atau pengguna-pengguna biogas gitu ya. Jadi ini bisa bisa diangkat lagi secara umum gitu ya untuk biogas gitu dari survei yang dilakukan oleh YRS setiap tahun. Nah, penghematan tadi tuh biasanya rumah tangga menggunakan bisa menghemat sampai 2 atau 3 tabung LPG per bulan gitu. Jadi nilainya mungkin maksimal 75.000 per bulan gitu ya. Dan itu untuk kelas kelas teman-teman petani, peternak itu sangat sudah lumayan gitu ya. Kita tolong pakai kacamata ya teman-teman petani dan peternak dulu di sini gitu ya. Untuk pengeluaran segitu sebulan yang bisa dihemat gitu ya, 75.000 itu sudah sangat lumayan gitu ya. Kemudian mereka juga bisa dapat pendapatan tambahan gitu. Nah, dari mana sih gitu ada pendapatan tambahan? Nah, selain dari gas yang dihasilkan, sebenarnya ada pupuk juga nih yang dihasilkan itu dari byproduct atau ampasnya si biogas gitu, namanya biosluri. Nah, pupuk ini bisa dipakai biasanya tuh ya sama pengguna kami, dipakai langsung ke lahannya mereka, atau mereka bisa jual ke tetangganya, jual langsung gitu ya. Jadi
kalau mereka pakai langsung ke lahan sendiri, mereka akan merasakan si penghematan pembelian pupuk kimia dalam 1 tahun gitu ya. Karena kalau biasa pakai pupuk kan nggak per bulan gitu ya, per masa tanam gitu ya. Nah itu mereka menghemat tuh dari situ karena mereka udah punya pupuk langsung gitu. Atau mereka jual langsung ke tetangganya gitu. Tapi mungkin praktek ini tergantung ya. Biasanya teman-teman daerah itu lebih banyak yang kasih secara gratis gitu malah ke tetangganya gitu. Tapi itu dari sisi ekonomi ya. Kemudian kalau dari sisi lingkungan udah pasti gitu ya, membantu untuk mitigasi perubahan iklim gitu ya, dengan mengcapture si metan, jadi ada emisi yang direduksi gitu. Nah kalau untuk biogas sendiri, ratanya dari 1 unit gitu ya, 1 unit biogas yang terbangun itu 1 tahunnya mengurangi emisi sekitar 2,5 ton CO2 ekuivalen gitu ya. Memang kalau secara angka mungkin kecil gitu ya, tapi sudah ada sudah ada kontribusi lah untuk itu daripada limbah si ternaknya tuh dibiarin aja gitu ya. Itu dari sisi lingkungan. Terus juga dari sisi kesetaraan gender gitu ya. Nah, ini menarik juga nih. SDG 5 ini ya, paling menarik. Itu sebenarnya involvement atau keterlibatan perempuan di dalam proses dari awal gitu ya, pengen bikin biogas, sampai bikin biogas, terus sampai pemanfaatan, mungkin dia lebih rendah daripada laki-laki untuk pengambilan keputusan atau decision making gitu ya. Nah ini yang pengen kita pecahkan juga gitu ya, karena karakteristik keluarga di Indonesia mungkin itu ya masih paternalistik gitu ya. Jadi itu yang ingin dipecahkan juga. Tapi yang paling merasakan benefitnya tuh kelompok perempuan gitu. Jadi kita tanya gitu ke semua, sebenarnya siapa sih di dalam rumah tangga ini yang menurut para pengguna itu mendapatkan benefit paling tinggi dari biogas, dan 80%-nya itu menyatakan itu kelompok perempuan, ibu dan kelompok anaknya gitu, anak perempuannya gitu. Jadi sebenarnya mereka adalah kelompok yang paling mendapatkan benefit gitu ya. Nah, tapi PR-nya adalah gimana caranya tidak hanya menjadi kelompok yang paling banyak mendapatkan benefitnya gitu, karena pekerjaan domestik mereka berkurang gitu ya, karena mereka punya waktu luang yang bertambah gitu karena mengurangi pekerjaan domestik gitu ya. Kemudian lebih praktis juga pakai biogas, tapi juga gimana mereka bisa lebih dipromot lagi gitu perannya di dalam rumah tangga untuk pengambilan keputusan gitu. Menarik banget. Jadi akses terhadap energinya dapat gitu ya, untuk dampaknya, peningkatan ekonomi juga dapat gitu ya, dan termasuk juga aspek-aspek lain yang cenderung kadang-kadang suka dikesampingkan gitu ya, kesetaraan gender di mana perempuan dapat posisi yang lebih menguntungkan gitu ya dengan adanya biogas ini gitu. Dan aku sekarang mau challenge juga nih ke Mbak Ninis gitu ya. Salah satu visi rumah energi kan daya lenting masyarakat ya gitu. Nggak salah ya. Nih kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Dengan dampak yang Mbak Ninis lihat selama ini nih gitu. Apakah kira-kira sudah tertangkap visi itu kurang lebih dari program-program yang ada? Mungkin secara general juga mungkin yang program-program di rumah energi gitu ya. Apakah masyarakat sudah tercipta ketahanan gitu di masyarakat dengan adanya inisiasi pemanfaatan dan pengelolaan biogas gitu? Menurut Mbak Ninis gimana? Kita berprogres terus ya Mas Lutfi gitu. Yang kalau dari si JRE-nya sendiri sebagai lembaga, memang program terbesarnya atau flagship-nya itu kan memang program biogas ini ya. Tapi semenjak 2019 kita mengekspand atau melebarkan lagi gitu ya. Apa sih aspek-aspek yang sebenarnya bisa disasar oleh Yayasan Rumah Energi? Mungkin kita berangkatnya dari biogas dulu gitu ya. Jadi kita lihat dari si rantai nilainya biogas ini apa sih yang bisa kita kerjakan lagi gitu ya. Nah, dari sisi biogasnya sudah terkerjakan gitu ya di dalam program biru. Kemudian dari sisi pupuknya ini kita bisa karena itu bisa jadi added value yang akhirnya men-scale up dari number of unitnya si biogas sendiri gitu kan, atau jumlah unitnya biogas gitu ya. Jadi gimana sih bagian pupuknya ini gitu ya di hilirnya tadi itu
dimanfaatkan lebih lagi gitu ya. Jadi itu juga meningkatkan daya lenting kalau lihat dari aspek agriculture atau pertanian gitu ya. Karena dari sisi pertanian pun sekarang tuh teman-teman petani harus beradaptasi dengan tidak pastinya cuaca gitu ya. Karena ini kan mempengaruhi kebiasaan tanam mereka gitu ya. Nah, ini juga mempromosikan untuk menggunakan pupuk yang lebih ramah lingkungan itu jadi satu PR juga yang akhirnya sekarang dikerjakan oleh rumah energi gitu ya, dan bahkan dihubungkan nggak hanya di tingkat masyarakat gitu ya, kita bicara ke ke perusahaan-perusahaan atau ke industri perkebunan ataupun pertambangan gitu pada saat mereka harus reklamasi lahan gitu ya, atau mungkin bukan reklamasi atau revitalisasi gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah pengambilan kata wording-nya gitu ya. Karena bukan orang bidang itu. Tapi ada masanya di mana mereka harus mengembalikan lah si kondisi tanah itu ke semula gitu ya, yang mana harus pakai bantuan pupuk. Nah, jadi nggak hanya di level masyarakat dan pertanian aja, tapi sebenarnya dari sisi swasta itu juga harus mulai punya mata dan pandangan ke sana gitu. Nah, ini juga jadi mungkin PR nggak hanya untuk rumah energi aja, tapi juga teman-teman NGO lain gitu ya, bagaimana mengajak seluruh aktor gitu ya. Kalau kita bisa bicara Pentahelix itu ya, dari sisi swasta, gimana cara kita mengajak mereka untuk juga fokus ke sana gitu, fokus beradaptasi dan memitigasi apa yang sudah dilakukan gitu. Kita masuk ke kolaborasi Pentahelix nih ceritanya nih, pas banget emang. Jadi banyak nih inisiatif masyarakat gitu ya, yang emang roots-nya itu di masyarakat untuk pemanfaatan biogas kayak gitu. Kalau dari Mbak Nini sendiri, posisinya tuh sekarang sudah di mana sih masyarakat dalam kolaborasi Pentahelix itu untuk pemanfaatan biogas, dan udah sejauh mana sih gitu peran serta masyarakat ini dilihat oleh pihak-pihak yang lain gitu, 4 pihak lainnya gitu di dalam kolaborasi Pentahelix. Gimana Mbak Nins? Aku kasih contoh mungkin di salah satu implementasi di Jawa Barat ya gitu. Jadi salah satu BUMN di Jawa Barat gitu ya, mengelola perairan itu, mereka punya anggaran untuk kemasyarakatan kan gitu. Dan ini secara aktif gitu ya, dilakukan pendekatan dari sisi masyarakat untuk untuk pembangunan biogas gitu. Jadi malah itu ya, masyarakat sekarang mulai aktif karena mereka udah tahu biogas itu bisa dimanfaatkan dan bisa untuk dari sisi mereka memanfaatkan gitu ya. Dari sisi pelaku swasta lainnya itu membantu manajemen limbah mereka gitu. Nah, dari kelompok masyarakat itu mengajukan gitu ya, berapa sih potensinya untuk dibangunkan biogas di daerah itu sebenarnya yang akan membantu perusahaan kamu gitu ya untuk mengurangi limbah gitu ya. Nah, kemudian ini tuh udah mulai dari tahun, kalau saya nggak salah 2020 atau 2021 gitu ya, sampai sekarang masih berlanjut gitu ya. Dan kemudian dari sisi pemerintah pun melihat itu sebagai praktek yang baik gitu ya. Jadi kalau tahu Satgas Citarum Harum gitu ya, mereka kan kolaborasi Pentahelix sekali tuh ya. Mereka kadang suka mengadakan forum koordinasi gitu ya, dari pemain-pemain swasta di situ, siapa saja sih yang berkontribusi untuk limbah di Citarum, along Citarum gitu ya. Kemudian dari sisi dinas-dinas juga tadi aku sebutkan ya, nggak hanya dinas lingkungan hidup aja, tapi juga dinas pertanian dan peternakan juga gitu, karena mereka punya andil di situ gitu ya, untuk istilahnya mengkontrol kegiatan peternakan di area Jawa Barat gitu ya. Nah itu sih salah satu contoh yang bisa aku kasih gitu ya. Dan mungkin kalau sekarang bisa dilihat secara general aja, bagaimana praktik-praktik tadi gitu ya, yang sebenarnya praktik baik itu di-capture oleh media dan disebarluaskan gitu ya. Jadi daerah-daerah yang lain itu bisa
mengadopsi gitu apa yang sudah dilakukan gitu. Nah itu sebenarnya hanya salah satu contoh kecil sih memang gitu ya. Tapi kita bisa belajar juga dari situ gitu ya, bagaimana adanya kolaborasi pentahelix dalam pemanfaatan biogas, nggak hanya untuk transisi energi kalau kita bicara energi, tapi juga untuk masalah manajemen limbah. Menarik gitu ya untuk mengcapture usaha-usaha masyarakat gitu ya untuk pengembangan biogas itu sendiri. Tapi kalau misalnya dari rumah energi nih, aku pengen tahu aja sih. Usaha untuk mengcapture itu kan salah satu usaha penguatan ya istilahnya ya, Mbak Ninis ya. Gimana nantinya usaha yang ada itu dijadikan istilahnya dijadikan contoh gitu ya untuk mungkin daerah lain, mungkin masyarakat dan pemerintah daerah yang lain kayak gitu. Kalau dari rumah energi, usaha-usaha apa sih yang sudah pernah dilakukan dan mungkin selalu dilakukan gitu untuk menguatkan peran masyarakat gitu ya, yang memiliki inisiatif biogas itu kayak gitu. Apa sih usaha-usaha yang sering dilakukannya itu Mbak Ninis kalau dari rumah energi untuk penguatan? Oke. Memfasilitasi apa yang dibutuhkan sama kelompok-kelompok gitu ya. Bisa datang dari kelompok, bisa juga dari koperasi gitu ya. Apa sih yang perlu istilahnya dinaikkan atau dibisikan gitu ya ke level pemerintah gitu, karena mungkin kan kelompok masyarakat mereka ada gap ya untuk punya akses berkomunikasi gitu kan, dan menjelaskan gitu secara secara komprehensif sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi sebagai corong komunikasi itu yang dilakukan oleh YRE, kemudian juga best practice yang sudah kita punya gitu ya dari perjalanan 11 tahun bekerja untuk tadi ya give people power itu ya, memberdayakan masyarakat itu kita capture, dan itu menjadi pembelajaran yang nggak hanya untuk YRE tapi juga untuk pelaku-pelaku lainnya dan juga yang terlebih untuk pemerintah gitu. Karena apalagi kalau kita bicara transisi energi gitu ya, itu sangat kayak dua dunia yang berbeda gitu ya. Itu memang transisi energi itu apa tuh susah sekali dijelaskan di level bawah gitu. Padahal sebenarnya mereka udah melakukan itu gitu. Mereka udah sebagai contoh nyata pelaku gitu ya. Dan itu yang perlu kita sama-sama lihat dan refleksikan gitu ya. Bagaimana menjembatani gitu ya. Hanya dari sekedar istilah yang sulit aja, tapi itu kita sama-sama punya persepsi yang sama gitu ya, bahwa transisi energi itu juga dilakukan di tingkat masyarakat, dan mereka juga berkontribusi untuk sebenarnya apa yang ditargetkan oleh pemerintah gitu di atas gitu, karena itu juga yang sedang dibicarakan dan sedang digalakkan gitu. Jadi mungkin di situ juga challenge-nya ya, Mas Lutfi. Berarti kita sebenarnya sudah masuk nih ke diskusinya gitu ya, untuk terkait hambatan mungkin ya gitu ya, hambatan-hambatan terkait pengolahan biogas di masyarakat kayak gitu. Kalau misalnya untuk hambatan-hambatan sendiri, memang aku menduga nih gitu ya, setiap daerah pasti punya hambatan-hambatan yang berbeda kayak gitu ya, punya hambatan-hambatan yang berbeda. Kalau misalnya dari pengalaman Mbak Nini sendiri, kira-kira hambatan yang paling tantangan dan hambatan lah ya gitu ya, yang paling sering ditemukan dan selalu gitu ya, hampir setiap inisiatif kayak gitu, itu pasti ada tantangan itu kayak gitu, hambatan itu. Itu contohnya apa aja sih Mbak Nis? Yang secara general gitu ya Mas Lutfi, yang pasti satu untuk sosial kemasyarakatannya ada nih tantangannya. Karena pemanfaatan biogas ini kan sebenarnya dia mengolah limbah gitu ya, kemudian jadi energi untuk memasak. Ada ini sebenarnya nggak bisa digeneralkan satu daerah tertentu sih, karena kadang kita intervensi di daerah ini ada aja kelompok yang seperti itu. Di daerah ini pun ada kelompok yang seperti itu. Jadi mereka menganggap nggak bisa misalnya dari sisi mungkin mereka punya paham keagamaan atau lainnya yang menurut mereka tidak sesuai. Nggak bisa tuh pakai limbah untuk jadi energi memasak yang akhirnya masakannya kita konsumsi gitu ya. Nah itu ada yang seperti itu. Kemudian juga tadi aku sampaikan di awal gitu ya, mungkin di area Nusa Tenggara Timur itu entah kenapa mereka tidak ingin lepas dari kayu bakar gitu. Hanya sesederhana bau kayu bakar yang mereka
kangenin setiap hari gitu. Itu juga kebiasaan-kebiasaan sih ya. Dan juga istilahnya yang sudah turun-temurun ada, itu juga pasti sulit untuk dilepaskan gitu. Pada saat kita mau intervensi soal biogas di daerah itu. Kemudian dari sisi pembiayaan sendiri gitu ya. Sebenarnya pendekatannya YRE itu awalnya memang untuk memberikan akses energi terbarukan ke teman-teman di masyarakat. Tapi kita melihat kalau memberikan akses itu ya udah cuma sampai di pembangunan dan mereka dapat manfaatnya gitu ya. Tapi bagaimana lebih dari itu atau beyond itu gitu ya, manfaat yang bisa diamplifikasi gitu ya. Jadi melihatnya adalah bagaimana kita membentuk pasar biogas gitu ya di tingkat masyarakat itu sendiri gitu dengan praktek si ekonomi sirkuler itu gitu. Jadi dari limbah sebenarnya yang mereka produksi sendiri, mereka pakai gasnya ataupun mereka bisa menambahkan nilai ekonomi dari itu gitu, entah untuk mendukung produksi UMKM mereka karena banyak juga dari user kita atau pengguna kita yang seperti itu, atau tadi ya untuk pertaniannya mereka gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana membangun pasar itu gitu ya. Jadi membangun pasar kan kita mesti nyediain satu tenaga lokalnya nih, kalau untuk bikin biogas atau bangun biogas harus ada dong di daerah tersebut gitu ya. Jadi mereka tahu kemana harus bertanya gitu ya. Nggak hanya biogasnya udah dibangun sama YRE terus habis itu maintenance-nya mesti hubungin siapa gitu yang secara lokal. Jadi kita harus menyediakan tenaga-tenaga lokal yang akhirnya itu dilatih sama Yayasan Rumah Energi gitu ya, supaya mereka juga jadi perpanjangan tangan secara teknis kita di lapangan gitu ya. Kan kita pengennya pada saat masyarakat itu berdaya, mereka tuh nggak hanya mau untuk mengadopsi hal tersebut, tapi juga mampu untuk mengaplikasikannya, untuk meneruskannya gitu kan. Jadi itu yang menjadi kalau bilang hambatan bukan sih ya, tantangan. Lebih tepatnya tantangan gitu ya. Kemudian dari sisi pembiayaan juga tadi yang belum aku sempat bahas, bagaimana melepaskan bayang-bayang subsidi ataupun donor pada saat kita mau mengadopsi satu teknologi baru gitu ya. Apalagi ini kan tingkatnya di masyarakat gitu ya. Mereka maksudnya seberapa mereka mau gitu ya untuk mengeluarkan out of pocket money-nya mereka untuk investasi sesuatu yang mereka sebenarnya nggak terlalu paham gitu ya. Jadi proses untuk membangun itu tuh juga menjadi tantangan gitu ya. Pasti mulainya dari beberapa pihak gitu yang tap in di dalam mensubsidikan si teknologi tersebut, tapi sepanjang perjalanan kita juga kita melihat sense of ownership atau rasa kepemilikan dari sisi pengguna tuh harus dibangun gitu ya. Jadi pasti harus ada kontribusi dari si pengguna gitu ya untuk menginvestasikan uangnya di dalam situ gitu. Itu jadi jaminan dia untuk tetap terus memakai gitu ya, karena itu juga jadi salah satu temuan kita gitu. Jadi itu sih beberapa yang bisa aku sampaikan secara general ya, Mas Lutfi. Sebelum kita masuk nih ke istilahnya ke aspek lainnya gitu, aku pengen menyoroti mungkin soal pelatihan gitu ya. Rumah Energi itu apakah melibatkan juga mungkin universitas-universitas atau institusi-institusi pendidikan yang ada di daerah tersebut gitu untuk melatih, atau gimana Mbak Ninis untuk pelatihan-pelatihan itu? Untuk pelatihan sebenarnya ini ada ada lembaga namanya SNV itu dari dulu tuh untuk memberikan technical assistant dari sisi keteknisannya biogas gitu ya. Jadi dari situ kita dapatkan istilahnya guideline-nya ya, bagaimana untuk si biogasnya secara teknis. Nah dari situ kita lakukan dengan teman-teman di universitas. Paling banyak sih di Nusa Tenggara Barat gitu ya, dengan universitas negeri di sana gitu ya. Dan mereka juga jadi partner untuk berdiskusi gitu ya, untuk pengembangan teknologinya sebenarnya seperti apa sih yang bisa dilakukan lagi gitu, nggak hanya untuk membantu dari sisi pelatihan-pelatihan tadi gitu ya.
Kalau misalnya untuk scaling up-nya gitu ya, untuk scaling up, apakah dari rumah energi, contohnya ya gitu ya, apakah ada skenario tertentu gitu Mbak untuk scaling up inisiatif-inisiatif yang sudah ada? Yang paling yang sedang dikerjakan ya, yang paling relevan sekarang ini tadi sih yang sudah aku sebutkan itu soal kita lihat pupuk sebagai added value gitu ya. Jadi bagaimana si biogas ini nggak hanya dimanfaatkan gasnya aja, tapi si teman-teman pengguna tuh dapat istilahnya memanfaatkan pupuknya gitu ya. Dan mereka juga jadinya dapat insentif dari si penggunaan pupuk tersebut gitu. Nah, dari mana sebenarnya insentifnya datang gitu ya. Jadi YRE mengumpulkan atau istilahnya membeli gitu ya si pupuk tersebut yang akhirnya kita pasarkan ke market-market untuk perkebunan ataupun pertambangan gitu ya. Ataupun juga dari segi retail gitu ya. Jadi itu sih strategi yang sedang dikerjakan sekarang gitu ya. Untuk dari sisi pengguna, mereka ada motivasi untuk terus menggunakan gitu ya, karena mereka dapat insentif itu. Karena ya kalau biogasnya udah nggak mereka rawat dan nggak mereka pakai, mereka nggak akan dapat si pupuknya tadi gitu, dan mereka nggak akan bisa supply si pupuknya untuk istilahnya dibeli sama YRE gitu ya. Terus juga dari sisi dari sisi itu ya, kita mencoba untuk mengekspan gitu partner kita supaya bisa masuk juga ke teman-teman di swasta untuk melihat pertanian berkelanjutannya juga perlu dilirik loh gitu. Menarik banget sebenarnya Mbak Nisa untuk biogas ini gitu ya, untuk apa yang sudah ada saat ini dan apa yang sudah diusahakan dari tahun sebelumnya gitu ya. Tadi ada program biru tahun 2009 kayak gitu. Dan sekarang kita masuk ke istilahnya ke era transisi energi berkeadilan kayak gitu ya. Dan dalam rangka transisi energi berkeadilan gitu ya, dan Indonesia sekarang sudah memulai langkahnya gitu istilah di proses transisi energi berkeadilan. Langkah-langkah apa sih Mbak yang perlu istilahnya diperbaiki, dan bahkan apakah perlu nih kita mengeksplor inovasi-inovasi atau langkah-langkah baru gitu untuk mensustain, untuk mempertahankan peran serta masyarakat pertama gitu ya, dan mengimprove penggunaan atau pemanfaatan biogas kayak gitu. Gimana Mbak? Kalau bicara transisi energi, apalagi yang berkeadilan gitu ya, just energy transition gitu ya, itu yang mungkin ini jawaban agak personal dulu, tapi aku bisa melihat ini sebagai refleksi gitu ya, yang mungkin semua pelaku aktor di dalamnya perlu lihat juga gitu ya. Sebenarnya definisi berkeadilan itu seperti apa yang ingin dicapai oleh ya kita bicara global ataupun kita bicara Indonesia gitu ya. Sebenarnya berkeadilan seperti apa yang ingin dicapai gitu ya. Jadi membreakdown dulu sebenarnya aspek apa sih yang ingin disentuh gitu. Apakah hanya sebatas untuk kesetaraan gender, atau apakah sampai ke teman-teman yang disabilitas, atau lebih dari itu mungkin mereka yang terdampak daripada saat melakukan transisi energi gitu ya. Mereka yang pelaku-pelaku, mungkin pekerja-pekerja di area pembangkit yang akan dipensiun dinikan gitu ya. Dan sebenarnya masalah-masalah sosial di area-area tersebut itu aku dengar itu kan banyak sekali gitu ya, isu sosialnya yang perlu diadres gitu ya. Jadi definisi dari berkeadilan yang ingin dicapai sepertinya perlu kita punya satu yang nggak harus terdefinisi secara saklek atau kaku gitu ya, tapi ada target yang ingin dicapai, yang kita sama-sama punya tujuan yang sama gitu ya. Dari situ dulu. Nah, kalau dari sisi biogasnya sendiri di dalam transisi energi berkeadilan, apalagi biogas yang dikerjakan sama Yayasan Rumah Energi gitu ya, yang mana adalah biogas rumah tangga atau biogas domestik, hal yang scale-nya kecil gitu ya, secara kapasitas produksi energi harian dan juga kontribusi untuk reduksi emisi juga kecil ya tadi kalau bisa aku sampaikan, dan dibandingkan dengan mungkin kontribusi dari memensiunkan satu PLTU gitu ya. Ini tuh kalau dibandingkan gitu kan jadi nggak berkeadilan ya gitu. Padahal semua gerakan atau semua aktivitasnya itu juga menyumbang untuk
transisi energi gitu ya. Dan sebenarnya ini kita udah lakukan dari lama loh gitu ya, dari 2000, kalau bisa bilang 2009 gitu ya, bahkan sebelum YRE-nya ada gitu, program birunya udah ada duluan. Nah, bagaimana sebenarnya seperti yang dilakukan oleh YRE ataupun banyak pemain lainnya gitu ya, itu yang scatter tadi itu digabungkan gitu ya. Jadi kita sebenarnya udah menuju mana sih, kita udah sampai mana sih itu kita tahu gitu loh. Karena kan sekarang istilahnya frameworknya itu harus apa ya, secara jelas gitu, dan semua aktor pemain di dalamnya tuh perlu sama-sama tahu gitu ya. Dan sebenarnya saya berkontribusi apa sih di dalam situ, itu yang penting untuk di-address sebenarnya kalau menurut aku ya Mas Lutfi gitu. Jadi mau itu apa ya, skala besar gerakannya atau skala kecil, itu dilihat sama-sama pentingnya dan sama-sama harus memastikan adanya keadilan di situ. Apalagi sih harapan dari Mbak Ninis gitu ya untuk peningkatan peran masyarakat terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan biogas gitu. Ada harapan-harapan yang lainnya nggak selain tadi dilihat sebagai satu hal yang memang sama-sama berkontribusi kayak gitu ya, apalagi dari Mbak Ninis harapannya? Harapannya sih kalau dari sisi biogas juga, kalau kita bicara mengumpulkan yang scattered gitu ya, gimana biogas ini nggak hanya mensuplai untuk rumah tangganya sendiri, aja bisa bisa untuk mensuplai misalkan satu desa untuk elektrifikasi desa itu gitu ya. Tapi lagi-lagi bagaimana dengan regulasi dan bagaimana dengan kapasitas kita di sana gitu ya, karena pasti sudah ada pemain sebelumnya gitu. Tapi dari limbah ini sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplor gitu ya, dan bisa, kalau bisa dibilang scale up ya, scale up dalam skala lokal gitu ya. Untuk mendukung kemandirian energi lokal itu sebenarnya bisa gitu. Jadi bagaimana tidak hanya di rumah tangga tapi juga mungkin di industri atau untuk mendukung proses produksi itu juga bisa dimanfaatkan. Harapan yang baik banget gitu ya dari Mbak Ninis. Mudah-mudahan bisa didengar gitu ya, mudah-mudahan bisa didengar dan diaplikasikan dan akhirnya nantinya dapat memberikan manfaat yang banyak gitu ya, untuk baik untuk masyarakat maupun untuk Indonesianya sendiri gitu ya, dalam melakukan langkah-langkah terkait transisi energi, keadilan seperti itu ya. Menarik banget diskusinya seperti itu Mbak Ninis, kayak berdaging lah istilahnya kayak gitu ya diskusinya ya. Terima kasih banyak. Nggak terasa udah hampir 1 jam. Iya loh, nggak terasa udah hampir 1 jam ya gitu, udah hampir 1 jam obrolan kita tentang biogas gitu ya. Mungkin kalau dari diskusi barusan gitu banyak banget yang bisa digali, terutama kita punya potensi banyak loh gitu ya. Kita punya potensi banyak, tapi ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan gitu ya. Diperhatikan dalam artian apakah approach atau pendekatan yang digunakan sudah betul gitu ya. Apakah memang identifikasi terhadap keperluan-keperluan yang ada di masyarakat sudah benar untuk dilakukan gitu ya, dan apakah beberapa hal kayak misal tadi yang Mbak Ninis bilang monitoring, scaling up itu sudah bisa dilakukan, karena nantinya itu yang akan menyokong gitu ya peran serta masyarakat dalam pengembangan biogas kayak gitu ya Mbak Ninis ya, kurang lebih ya. Insya Allah benar gitu ya. Makasih banyak Mbak Ninis untuk obrolannya gitu, insightful banget gitu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan dapat berkembang lagi gitu ya usahanya di Indonesia, terutama untuk pemanfaatan biogas, dan sukses juga gitu ya untuk Mbak Ninis dan teman-teman di Rumah Energi ke depannya gitu ya. Nanti mudah-mudahan kerjaannya istilahnya bisa scale up juga gitu ya, tidak hanya untuk biogas sendiri dan peran serta masyarakatnya. Eksistensi dan kontribusi dari Rumah Energi mudah-mudahan bisa meningkat juga ke depannya gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Ninis dan Sobat Teknologi. Terima kasih banyak telah menonton episode kali ini sampai selesai, nggak kerasa 1 jam. Mudah-mudahan bincang-bincang di episode ini dapat memperkaya ilmu kita semua gitu ya, termasuk ilmu Sobat Teknologi terkait pemanfaatan biogas dan peran serta masyarakat. Saya Lutfi Ramis mau izin pamit untuk undur diri dulu. Salam teknologi dan sampai jumpa.